sekupang kang ala kazam. Mau amai-amai belalang kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kau sapu. Biri-biri Elsa datang dari Jawa, mana kau nak lari bawa duit tuh kemana? Buai laju-laju buai sampai pokok sana, duit tuh beribu semua entah kemana. Belum juga diketahui oleh masyarakat umum, apalagi penduduk hukum, para aparatur sipil negara, teman-teman. Kita ketahui aparatur sipil negara yang lain takut untuk hadir, makanya mereka meminta para Untuk itulah beberapa elemen masyarakat beserta puluhan aktivis Gerakan Rakyat Peduli Bangsa Indonesia (GRPB) turun ke jalan menuntut penjelasan dan kejelasan dari Direktur Utama Taspen maupun jajarannya. Di era keterbukaan publik, rakyat Indonesia butuh penjelasan mengenai dana tabungan simpanan pensiunan dan kejelasan dari Direktur Utama Taspen. Persoalan ini sudah menjadi simpanan para aparatur sipil negara atau ASN. Semenjak digulirkannya statement salah satu pengacara kondang di Republik Indonesia yang berdampak kepada para ahli waris ASN, yang mana dana tunjangannya tidak berlanjut karena telah terputus komunikasi dana pensiunan yang tidak sesuai dengan yang GRPB Indonesia mewakili para aparatur negara yang elegan dan takut berhadapan dengan pihak dari pengurus Taspen. GRPB Indonesia akan terus mendesak pihak pemerintah agar memberikan penjelasan dan kejelasan tersebut. GRPB Indonesia akan terus turunkan aksi sampai ke pemerintahan pusat maupun ke Presiden Jokowi. Seorang istri dirut BUMN yang mengelola 300 T lebih berdagang asongan. Ternyata ada wanita-wanita lain, ada penyimpangan seksual dari Pak Dirut ini dengan wanita istri orang lain ini. Uangnya pun berpindah kepada para wanita ini. Ada yang sampai 200 juta per hari. Beliau itu kalau di depan orang banyak, perlakuannya kepada saya itu berbeda sekali. Ibaratnya saya itu kayak ratu. Nah, tapi kalau di saat saya berdua sama dia, saya itu diancam, dijelek-jelekin. Kalau sampai terjadi sesuatu sama saya, mana ada yang percaya? Kesepakatan apa ini? Sama sekali tidak ada haknya sama sekali di sini. Ini lu yang ngatur semua, lu yang ngomong ya hidup lu enak, gua nggak mau. Gua udah kayak apa, kayak budak lu. Ngeri. Nah, ibu ini tidak mau begitu. Kamarudin akan dilapor penyebar hoax, kata dia. Maka saya tantang, segera lapor, bila perlu saya bantu lapor malam ini, biar saya buka semua video pornonya, wanita-wanitanya, transaksi keuangan. Dikira saya bercanda. Dan saya ada rekaman video, rekaman suaranya. Dia mengaku bahwa dia bergabung dengan satu kelompok tertentu. Maksudnya apa nih? Saya nggak paham. Dalam tanda petik mafia. Katanya kelompok ini yang mengatur negara ini dan menempatkan orang-orang penting dimanapun itu, termasuk dia, mengangkat dia bisa jadi deal dan sebagainya. Masa sih masih ada begitu negara kita? Nah, ada post note-nya. Ada post note-nya. Itu pengakuan dia aja apa memang ada terjadi? Ya nggak tahu, pokoknya yang jelas dia karena ancaman itu sangat serius, diam-diam ibu ini merekam. Bahkan keluarga besar saya pun sering diancam. Diancam diapain? Katanya mau dibunuh terus? Kalau mengganggu urusan pekerjaan beliau. Kok bisa emang ada? Menurut dia, apa yang sedang dia kerjakan itu adalah milik beberapa orang. Maksudnya? Orang-orang yang berpengaruh dan penting. Pernah sebutin nama orang-orangnya? Ya. Orang nama yang familiar di kuping kita? Ada beberapa kali disebut belakangan ini. Pejabat? Ada beberapa pejabat dan ada juga swasta. Polisi? Tidak ada? Bukan. Mafia? Ya. Nama mafia? Ya. Jadi penyidik ini bilang begini, Bang, kami ini ibarat kapas, di tips saja kami terbang kemana-mana. Ada Komjen Pol
yang selalu mengintervensi perkara ini. Katanya begitu. Mantan kabar eskrim. Mantan. Lah kan sudah mantan. Yang kedua kan kalian penyidik harus objektif. Tapi bang, kami tidak bisa apa-apa. Maka sudah saya surati juga Komjen Pol ini yang disebut namanya ini oleh penyidik. Terus ada tanggapan? Tidak ada yang membalas. Surat ke Kapolri, Bang? Sudah surat. Sudah. Semua penegak hukum di negara ini sudah saya surati. Mungkin belum kedengaran sama Pak Jokowi kali. Kalau Pak Jokowi dengar mungkin Sudah disurati resmi. Ya, belum nyampe mungkin, Bang. Jadi nunggu ganti rezim. Maka ketika saya diminta keterangan kemarin oleh penyidik, apakah ada, kan saya terlapor nih, Ya. apakah ada saksi yang meringankan? Tidak ada. Ya, siapa, Bang? Siapa? Joko Widodo, saya bilang. Kenapa? Karena udah saya surati dia, tapi Ya. tidak mau tindak apa-apa. Siapa lagi bang? Yang kedua, Maruf Amin, saya bilang itu. Abang suratin? Ini siapa tanya? Presiden, wakil presiden. Ya, ya. Udah saya surati. Siapa lagi bang? Sri Mulyani, saya bilang itu. Kenapa? Udah saya surati dia supaya dikasih gajinya kepada istrinya, supaya dia bisa makan dan menghidupi dia, tapi tidak titik. Nanti saksi yang meringankan saya juga, Bang, karena saya udah lihat videonya. Jadi saya buat semua Ya. petinggi-petinggi lembaga dari paling tinggi sampai yang tinggi. Ya. Periksalah mereka sebagai saksi yang meringankan, saya bilang. Ya, ya. Dan saya minta jangan ada SP3. Ya. Saya minta sampai kepada pengadilan. Abang siap jadi tersangka, terserah kamu mau bikin tersangka atau mau apa. Tapi abang kan dilaporin lah, Bang. Hah? Abang kan dilaporin sekarang sama mereka. Ya dilaporin. Ya. Maka saya bilang sampai ke pengadilan supaya kita buka transparan di pengadilan itu biar dilihat oleh masyarakat Video Indonesia. bisa diputar, pengadilan terbuka. Dan diputar nanti video itu apakah benar ini bukan merupakan peristiwa pidana. Nah, dan saya minta nanti dari pengadilan tertutup menjadi terbuka. Ya. Karena menurut Kayak film, Sambo ya. menurut film Polri ini bukan tidak pidana, biarlah masyarakat Indonesia yang menilai. Iya, iya. Dan hakim saya bilang gitu. Nah penyidik dia tertawa gitu. Bingung juga ya, ya, termasalah ya. Jadi saya ajukan semua saksi yang meringankan Ya. itu mulai dari presiden sampai jajaran menteri Menteri, semua ya. gitu. Termasuk Komisi 6 DPR. Ya, ya. Karena udah saya surati juga Komisi 6. Ya. Gitu loh. Termasuk Komisi 3 karena udah saya surati juga. Karena Komisi 6 membawahi BUMN. Ya.